Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya, sehat? Ya, anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Erik Manda Gunawan dalam pembelajaran PKN kelas 7 ya, mengenai bab kedua norma ya, tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ini merupakan bagian terakhir dari bab kedua. Ya, Bapak harapkan kalian di masa pandemi ini tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran PKN untuk kelas 7. Baik, kita mulai dari arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain, yang pertama adalah pedoman dalam bertingkah laku, yang kedua menjaga kerukunan anggota masyarakat, yang ketiga sistem pengendalian sosial. Masih dalam arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, bisa dibayangkan jika norma tidak ada, akan ada kekacauan di sana sini. Negara hukum adalah negara yang melandasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Oke. Sebagai negara hukum, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, ini perlu dicatat ya, untuk pasal yang berhubungan dengan hukum itu adalah pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Umumnya memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan untuk norma hukum nih. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak mentaati akan diberi sanksi yang tegas. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Ya. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim. Oke. Untuk fungsi normanya sendiri, ya, secara garis besarnya fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Ini adalah contoh pengadilan negeri yang ada di Medan. Ya, yang ada di buku kalian itu ada ya. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan, misalnya mau datang terlambat hadir di sekolah. Oke. Yang kedua adalah budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada, misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Yang ketiga adalah budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya tidak mencontek ketika ulangan atau ujian. Nah,
budaya-budaya ini harusnya kalian tetap jalankan dengan baik, tetap dikedepankan, tetap dijunjung tinggi, karena ini akan bisa menjadikan sikap kalian itu lebih baik. Oke. Jadi kalian ini ada tujuan norma ya, tujuan dari norma kalian supaya bisa menjalankan kehidupan kalian sehari-hari itu dengan tertib, dengan baik ya, di sekolah juga tanpa mencontek, dengan berpakaian seragam yang benar, dan segala aturan tata tertib sekolah diperlakukan. Di kehidupan sehari-hari kalian juga bisa tercegah dari kegiatan-kegiatan kriminal atau yang dapat melanggar hukum. Makanya kalian di sini akan bisa lebih bijaksana dalam menentukan sikap yang baik atau yang buruk ya, itu bagaimana kalian bisa lebih memahami tujuan dari norma tersebut. Karena jika kalian melakukan hal yang baik-baik, maka di kehidupan kalian akan tertib, akan teratur ya, sesuai dengan tujuan norma, akan saling bersinergi antara satu dengan yang lain ya, terjalin ketertiban dan budaya kebersamaannya lebih indah lagi. Oke, itu adalah tujuan dari terciptanya norma-norma yang ada di kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, Bapak rasa cukup dulu sampai di sini mengenai pembelajaran bab 2 tentang norma di pembelajaran ketiga ya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Nanti kita sambung lagi ke bab 3 ya. Bapak akhiri dengan ucapan semangat, tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran kalian, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.